Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara menabung yang benar menurut pakar keuangan. Menabung merupakan salah satu cara dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan dana cadangan di masa depan. Tabungan juga berperan untuk menjamin kestabilan keuangan kalau mengalami hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Secara tidak langsung, menabung dapat membantu kamu mengetahui tentang prioritas dalam keuangan. Memulai aktivitas menabung berperan penting dalam alur keuangan, terutama bagi kamu yang baru saja bekerja dan pertama kali memiliki penghasilan. Kenyataannya, menabung tidak selalu menjadi kebiasaan yang mudah untuk setiap orang, walaupun sudah mengetahui banyak manfaatnya untuk masa depan. Hal ini akan menjadi lebih sulit kalau kamu tidak mulai membiasakan cara menabung yang benar. Menabung tidak hanya tentang berapa banyak uang yang mampu kamu sisihkan. Lebih dari itu, menabung adalah tentang membentuk kebiasaan yang terus-menerus. Kata kuncinya adalah konsistensi. Di internet, ada banyak sekali cara menabung yang mudah sesuai dengan kondisi kamu. Dari sekian banyak cara menabung, berikut ini yang bersumber dari pakar keuangan, dilansir dari website Go Banking Rates. Inilah cara menabung yang benar menurut pakar keuangan. Yang pertama, mengatur automatic debit ke rekening tabungan. Farnes Torabi, seorang penulis dan ahli keuangan, menunjukkan bahwa menabung dengan transfer otomatis adalah cara yang paling efektif. Torabi merekomendasikan setidaknya 10% dari gaji kamu sebaiknya ditransfer secara auto debit ke rekening tabungan. Dengan demikian, kamu tidak akan langsung memiliki alasan lupa menabung. Hal ini juga menghindari kamu tergoda untuk membelanjakan pendapatan sebelum dimasukkan ke dalam tabungan. Tetapkan jumlah transfer dan tanggal transfer secara konsisten yang langsung dialihkan ke rekening tabungan. Dengan menerapkan cara ini, kamu telah belajar untuk disiplin menabung dengan cara mudah. Kedua, mulai dari jumlah kecil terlebih dahulu. Menurut Clark Howard, seorang pakar konsumen, menabung sebaiknya dimulai dari jumlah yang kecil terlebih dahulu, tapi rutin dilakukan. Tidak banyak orang yang bisa menabung dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, mulailah dari yang paling kecil. Kalau kamu belum terbiasa dengan alokasi tabungan sebesar 20% dari gaji, kamu bisa memulai dengan 2% dari gaji. Namun pastikan bahwa presentasinya naik setiap bulan sehingga mencapai minimal 20% dari gaji atau penghasilan. Bahkan Howard menyatakan bahwa first jobber harusnya mampu untuk hidup dari setengah gaji karena belum memiliki banyak tanggungan dan pengeluaran. Ketiga, mengumpulkan dan menyimpan uang kembalian. Rick Edelman yang merupakan ketua dari CEO Edelman Financial Service memberikan trik khusus untuk bisa menabung dengan benar. Menurutnya, mengumpulkan uang kembalian berbentuk recehan dapat digunakan untuk belanja barang dengan nilai yang besar. Misalnya saja, uang kembalian setelah belanja di supermarket. Kalau dikumpulkan dapat digunakan untuk membeli kopi dan makan siang. Dengan begitu, kamu bisa menghemat pengeluaran, lifestyle, dan berhasil menyelamatkan alokasi uang tabungan. Uang receh ini secara tidak langsung akan membantu kamu mengurangi penggunaan kartu debit dan kartu kredit untuk membayar sebuah lifestyle atau gaya hidup. Keempat, membuat rekening pisah. Likwina Hananto, seorang perencana keuangan yang dilansir dari Woman Talk, menegaskan pentingnya memisahkan rekening simpanan dengan rekening harian. Dengan memisahkan rekening tabungan, kamu telah menyelamatkan uang untuk dipakai dalam keadaan darurat di kemudian hari. Kamu dapat memilih jenis rekening yang khusus tabungan. Misalnya saja, beberapa rekening yang merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin rajin menabung. Dengan menggunakan rekening khusus tabungan, banyak kemudahan dan keuntungan yang dirasakan. Salah satunya adalah setoran awal yang ringan dan bebas biaya administrasi bulanan. Kelima, menetapkan tujuan menabung. Likwina juga menjelaskan bahwa menyisihkan uang tanpa tujuan adalah hal yang mudah dilakukan. Jangan hanya menyisihkan uang saja, tapi tentukan tujuan dalam menabung. Mulai menabung untuk hal-hal yang kamu sukai terlebih dahulu. Misalnya untuk pergi traveling, ibadah haji, atau membeli sesuatu. Ketika kebiasaan menabung telah berhasil terbentuk, akan lebih mudah menetapkan tujuan. Itu tadi cara menabung yang benar menurut pakar keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghasilkan banyak uang meskipun kamu sedang tidur. Waktu berjalan begitu cepat dan kemampuan untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menggantungkan hidup hanya dengan dari gaji dan bekerja dari pukul 9 pagi sampai 6 sore saja. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan penghasilan dan tidak perlu aktif bekerja untuk mendapatkannya adalah dengan membangun sumber penghasilan pasif.
Sumber penghasilan pasif inilah yang menjadi mesin uang dan akan terus menghasilkan meskipun saat sedang tidur. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sumber penghasilan pasif. Yang pertama, berjualan online. Membuka toko online sendiri dan menjual produk ke banyak orang sudah bukan lagi hal yang sulit karena sekarang sudah ada banyak sekali marketplace yang memberikan kesempatan untuk kamu membangun bisnis secara online. Untuk menjadikan toko online kamu sebagai penghasilan pasif, kamu bisa meminta bantuan saudara atau teman untuk mengolah tokomu. Apabila kamu belum punya orang yang bisa kamu percaya untuk mengolah bisnismu, kamu bisa mengatur jadwal pengiriman barang sesuai dengan waktu luangmu. Jadi kamu tidak harus selalu mengecek pesanan dan melakukan pengiriman setiap harinya. Berikan contoh pada kolom keterangan toko bahwa toko kamu tidak melakukan pengiriman barang setiap hari, sehingga konsumen tidak akan komplain apabila barang yang mereka pesan belum tiba di dalam beberapa hari. Meskipun ini tidak murni disebut sebagai penghasilan pasif, tapi setidaknya kamu mungkin saja menerima banyak pesanan ketika kamu sedang tertidur. Kedua, membuat konten secara online. Sangat mungkin untuk menghasilkan banyak uang hanya dengan blog, podcast, atau memproduksi video di YouTube. Terlebih lagi kalau kamu memiliki sesuatu yang penting dan bermanfaat atau menghibur untuk dibagikan kepada orang lain. Meskipun cara yang satu ini tidak murni penghasilan pasif, tetapi penghasilan akan terus mengalir selama ada pengunjung yang datang dan melihat konten yang kamu buat. Agar para pengunjung terus berdatangan, kamu harus berkomitmen untuk terus menyajikan konten, sehingga buatlah jadwal untuk mengunggah konten kamu, sehingga para pengunjung akan segera mengetahui ketika kamu mengunggah konten baru. Kamu juga bisa memasang tautan afiliasi atau AdSense agar keuntungan yang didapatkan lebih banyak. Ketiga, menyewakan properti. Kalau kamu memiliki ruangan yang tidak terpakai atau rumah yang tidak ditempati, maka silahkan mencoba untuk menyewakan properti kepada orang lain. Menyewakan properti kepada orang lain memungkinkan kamu bisa menghasilkan banyak uang tanpa harus bekerja secara aktif. Selain itu, menyewakan ruangan rumah yang tidak terpakai menjadi lebih bermanfaat dibandingkan membiarkan ruang tersebut kosong dan hanya dipenuhi dengan debu. Keempat, investasi di peer-to-peer lending. Berinvestasi di peer-to-peer lending memungkinkan kamu bisa memberikan pinjaman kepada orang lain. Selanjutnya, kamu akan mendapatkan penghasilan pasif berupa bunga yang dibayarkan pihak peminjam secara berkala. Kelima, berinvestasi di pasar saham. Tidak ada investasi yang bisa memberikan keuntungan dalam waktu sekejap mata. Sebagian besar investasi bisa memberikan profit tinggi yang butuh waktu dalam jangka panjang, yaitu di atas 10 tahun. Kalau kamu termasuk investor yang memiliki profil resiko agresif, maka investasi di pasar saham bisa menjadi pilihan tepat. Keenam, tidur dan beristirahat. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa tidur secara tidak langsung bisa membantu kamu secara finansial. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membuat kamu lebih waspada dan produktif untuk bekerja. Sebaliknya, waktu tidur yang kurang seringkali menjadi penyebab berbagai penyakit seperti jantung dan obesitas. Kualitas tidur akan menentukan kualitas kesehatanmu di masa depan. Tidak hanya itu saja, cukup tidur akan membantu kamu tetap berpikir tajam secara mental, dan itu artinya kamu memiliki waktu produktif untuk bekerja dan mendapatkan uang. Ketujuh, menjadi penulis dan menerbitkan tulisan atau buku. Kalau kamu suka menulis, dari mulai cerita fiksi sampai opini pribadi, bisa sekali membuat ini menjadi sumber pemasukan tambahan dari hobi. Caranya adalah dengan menuliskan ide-ide tersebut ke dalam bentuk artikel atau buku, lalu menerbitkan dan mempublikasikannya. Kamu bisa menerbitkannya bersama penerbit yang bersedia. Kamu akan mendapatkan uang royalti dari setiap penjualan bukumu. Tapi kalau kamu belum ada penerbit yang mau menerbitkan tulisanmu, kamu bisa menerbitkannya secara gratis lewat berbagai platform atau website di internet, bahkan media massa nasional. Dari situ kamu bisa mendapatkan uang. Itulah tadi cara menghasilkan banyak uang meskipun kamu sedang tidur. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.